memasuki bulan Februari ini biasanya ada perayaan tahun baru ya Cina ya, belum tapi ya saudara ya. Nah, yang kita tahu semua tahun bukan tahun kambing, bukan tahun kerbau. Semua tahun adalah tahunnya Mesias. Tahunnya Kristus, yang percaya katakan amin saudara. Semua tahun-tahun yang baik, tahun yang indah karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada bulan ini saudara, Tuhan menaruhkan kepada kita tentang berkat yang terbesar. Dan secara khusus bagaimana kita bisa menerima berkat yang terbesar ini. Saudara, Tuhan tidak mau menjadikan kita menjadi pengemis. Kalau seorang miskin datang kepada seorang raja yang baik hati, dia minta tolong. Maka raja itu memberikan makanan. Lalu dia bawa makanan ini, gak berapa lama makanan ini pasti habis. Lalu dia datang lagi minta lagi. Saudara, lalu kemudian dia bawa lagi makanan ini pasti habis. Lalu dia datang lagi minta lagi. Saudara, bagaimana kalau raja itu menawarkan, engkau jadi anakku saja, engkau tinggal di istanaku, semua milikku adalah milikmu. Itulah yang ditawarkan oleh Bapa kita, Raja di atas segala raja, bagi setiap kita semuanya yang mau menerima, katakan amin saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, berkat yang terbesar Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita boleh memiliki berkat secara permanen saudara. Dan bukan hanya Tuhan sudah sediakan berkat secara permanen kepada saudara. Sebelum engkau lahir, semua apa saja yang kau butuhkan Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Nah saudara, tapi hari ini mari. Banyak orang yang hanya mau minta berkat remeh-temeh saudara. Hal-hal yang sebenarnya di hadapan Tuhan itu bukan hal yang sulit. Burung di udara diberkati oleh Tuhan. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Amin saudara. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara hari ini tentang berkat yang terbesar ini. Dan mari, buka hatimu. Kadang-kadang saudara, kita mencari berkat yang remeh. Dan kita menolak firman yang begitu berharga, berkat yang begitu berharga. Dan bahkan kita menganggap firman yang berharga itu menjadi remeh. Oh tentu kita nggak ngomong, oh firman Kristus itu remeh bagiku. Kita nggak ngomong begitu. Tetapi saudara kelihatan dari ciri-cirinya. Dia nggak serius untuk mendengar, pulang dia nggak renungkan. Lalu tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Itu dia anggap remeh itu firman. Saudara, hari ini saya ingin tunjukkan satu gambar kepada saudara. Siapa saudara yang mau terima ini, yang di tangan ini saudara. Saudara mau terima ini? Ya, saya tahu saudara nggak tahu apa itu jadi nggak mau terima gitu kan. Saudara, ini biji. Kecil sekali saudara, ya, kecil sekali dibandingkan dengan tangan kita. Apalagi dengan tangan Tuhan yang maha besar. Siapa yang mau menerima biji ini? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lain diam kenapa? Gak percaya sama gembalanya bahwa ini pasti biji yang terbaik. Yang mau terima biji ini saudara. Aku berdoa Tuhan, anak-anakmu yang mau terima biji ini Tuhan. Benih ini, mereka akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidup mereka dalam nama Yesus. Saya bisa mengerti ya, saudara, memang hidup ini harus karena percaya. Mesti percaya juga bahwa gembala ini pasti ngomongin sesuatu yang dahsyat. Bukan remeh-temeh. Kalau kita lihat benih yang ada di tangan itu saudara, sepertinya bukan hanya kecil, memang kecil, terlihat kecil, ya, tetapi ini benih dahsyat banget. Benih ini tidak pernah diciptakan oleh manusia. Tuhan yang mampu menciptakannya dan manusia cuma mengembangbiakannya.
Benih ini saudara berasal dari buah. Di dalam satu buah ada banyak benih di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi di dalam satu buah yang banyak benih ini? Saudara, ketika diambil benih-benih itu, ditanam di tanah, apa yang terjadi saudara? Satu benih bisa menghasilkan satu pohon apel. Dan satu pohon apel bisa menghasilkan berapa buah? Ribuan buah saudara. Dan di dalam ribuan buah ini ada jutaan benih lagi. So bisa bayangkan satu buah apel saja bisa menghasilkan berapa pohon saudara. Dan saudara, benih ini diciptakan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan benih? Dia cuma ngomong, jadilah. Maka jadi dari perkataannya, dari firman-Nya. Nah hari ini saya mau mengajak kita saudara untuk melihat. Tapi sebelum kita baca ayatnya, saudara bisa bayangkan dampak dari satu benih itu. Ada orang miskin, ketika dia dapat benih itu dia tanam di tanah yang subur. Tanahnya milik Tuhan, gak seorang pun kita mampu membuat tanah. Ada kita yang bisa menambah tanah di dunia ini lebih daripada jagat raya ini. Saudara, daripada bumi ini, satu benih yang dimiliki oleh orang miskin ini dari Tuhan. Tanahnya dari siapa? Dari Tuhan. Airnya dari siapa? Dari Tuhan. Sudah luar biasa. Ketika ditanam dia, kemudian dia bertumbuh, kemudian menghasilkan buah apel. Lalu dia jadi pedagang buah apel. Lalu kemudian dia jadi buka pabrik jus apel. Saudara, bukan hanya dia menjadi orang yang diberkati, menjadi kaya raya. Tapi kemudian apa yang dia hasilkan membawa kesehatan bagi orang lain. Orang lain bisa sehat dengan makan jus dari buah apelnya. Bahkan dia bisa memberkati orang lain lagi dengan dia menjadi, saudara, mengedarkan ini kepada penjual-penjual. Dia menjadi pemilik kebun apel. Yang kemudian diedarkan, banyak orang ambil buah dari dia lalu jual lagi ke pasar, saudara. Begitu banyak hasilnya, luar biasa. Secara khusus Tuhan taruh ini kepada kita. Justru di tengah krisis ini, Kristus makin nyata dalam hidupmu untuk memberkati engkau. Di tengah resesi ini, saya mau katakan kepada saudara hari ini, kalau engkau resesi jangan sibuk hanya mengejar apa yang membuat engkau jadi kemudian memiliki kekayaan dan harta. Mari datanglah kepada Yesus, sumber daripada segala kehidupan, sumber daripada segala kekayaan. Datanglah kepada Yesus. Lalu Yesus membentangkan satu perumpamaan tentang benih yang ditabur di berbagai lahan, saudara. Dan saudara, benih yang dimaksud adalah apa? Lukas pasal yang ke-8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Saudara lihat benih yang tadi di tangan itu, yang kecil itu dari firman Allah. Jadilah benih itu. Setuju? Setuju gak setuju memang gitu saudara. Saudara bisa bayangkan dari firman Allah jadilah benih. Dahsyat gak benih itu saudara? Dahsyat. Ditanam jadi pohon apel, jadi banyak buah apel. Di dalam buah apel banyak biji-biji apel. Ditanam lagi menghasilkan begitu banyak pohon lagi saudara, lalu jadi pabrik apel, lalu kemudian jadi pedagang apel, lalu jadi buka saudara jus apel dan sebagainya. Begitu banyak orang diberkati. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bisakah saudara bayangkan? Benih itu dahsyat, benih itu berasal dari firman. Benihnya aja dahsyat, gimana lebih lagi firman-Nya, pasti lebih dahsyat daripada benih itu. Mari kita sambut saudara, firman yang menghasilkan benih itu saudara. Benih itu adalah apa? Firman Allah.
Benih itu adalah firman Allah. Nah saudara, firman yang mana yang dimaksud? Hari ini mari saudara kita buat satu kesimpulan untuk memantapkan kita dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus. Maka saudara, benih itu adalah firman Allah. Firman Allah yang mana? Tidak semua isi Alkitab adalah firman Allah. Saudara jangan pernah berpikir bahwa Salomo punya banyak istri itu karena Allah berfirman, hai Salomo milikilah banyak istri. Tidak ada itu. Itulah kehidupan, kisah sejarah hidup manusia yang dicatat oleh para nabi, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu kalau bukan Roh Kudus yang menginspirasikan, mereka gimana cara bisa mencatat itu saudara? Maka dia disebut firman Allah bukan karena Tuhan yang ngomong. Tetapi yang dimaksud firman Allah itu adalah apa? Berbeda saudara. Daud kemudian melihat Batseba, lalu mengambil dia, lalu kemudian membunuh suaminya. Jangan pernah pikir itu Allah berfirman. Bahkan saudara banyak orang yang salah kaprah. Siapapun dia, mau hamba Tuhan kecil badannya atau besar badannya, bisa bilang begini saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Kita tidak mau menerima yang buruk dari Dia. Saudara, itu bukan firman Allah. Itu omongannya Ayub dicatat di Alkitab. Dari Tuhan tidak pernah ada yang buruk. Haleluya. Tuhan hanya punya satu yang baik. Kenapa yang buruk terjadi dalam diri manusia? Karena manusia tidak percaya Tuhan, lebih percaya omongan si ular itu. Dan manusia merasa sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu manusia merasa dia sudah tahu dia jalan sendiri. Maka dia jadi sesat. Lalu kemudian saudara dia jadi rusak. Disitulah hal yang buruk terjadi. Tuhan tidak pernah bermaksud membuat bumi ini bagaikan neraka saudara. Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan. Dengan bangga orang menerima pengajaran itu. Padahal Ayub berkata begini saudara. Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Artinya apa? Ayub tidak mengenal Tuhan secara sempurna. Makanya di dalam pengenalannya akan Tuhan dia bersalah dengan ngomong begitu. Tapi lihat saudara, kalau orang gak mengerti yang mana benih yang disebut firman Allah. The seed, maaf saudara. Benih itu sebenarnya kalau dilihat dari bahasa aslinya adalah apa? Ya, saya menerjemahkan dari bahasa asli. Tolong saudara mengerti dan bagi orang kudus semua kudus, bagi orang najis semua najis. Orang najis lihat ayam gak pakai baju juga pikirannya najis saudara. Benih yang dimaksud adalah bagaikan, yaitu bukan bagaikan sebenarnya yang disebut apa? Sperm. Seperti benih dari pria yang kemudian ditaruh di dalam kandungan wanita. Wow. Saudara, itu benih luar biasa, menghasilkan manusia-manusia. Itu benih itu. Makanya ketika Tuhan berfirman, masuklah benih ke dalam kandungan Maria. Makanya seperti sperm. Bukan seperti sperm, sperm. Mari saudara, hari ini saya berdoa saudara. Kita akan masuk dalam masa di mana bukan hanya kita diberkati, tapi kita berlimpah karena kita akan menjadi berkat. Itulah tujuan Tuhan memperkaya anak-anaknya. Mungkin hari ini apa yang saudara dengar bertentangan dengan situasi dan keadaan. Memang itulah Yesus. Yesus adalah terang. Terang dibutuhkan di tempat gelap. Gelap dan terang pasti bertentangan. Yesus selalu mau hadir di tengah kegelapan. Yesus selalu mau menyatakan diri di tengah kekurangan, di tengah krisis. Dia selalu mau bekerja. Haleluya. Nah, saudara, mesti kita perjelas yang mana firman yang dimaksud benih itu. Yang kemudian sudah dari turun-temurun nenek moyang saudara, yaitu dari mulai nabi-nabi. Benih itu sudah dilepaskan. Benih itu sudah diberitakan. Benih itu sudah diberitahukan.
Dan Yohanes mencatat, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong ini, yang pertama ada adalah apa? Firman. Allah menyatakan dirinya dengan firman. Lalu apa yang terjadi saudara? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya dalam bahasa Ibrani-nya adalah rosh. Rosh itu artinya kepala. Pada kepala Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia menciptakan sesuatu hanya berdasarkan apa yang ada di isi kepalanya, saudara. Dan saudara tahu, semua apa yang ada di isi kepalanya selalu baik. Amin, saudara. Pada mulanya adalah firman. Jadi pada kepala Allah itu ada firman. Saudara, kalau seorang raja saja bertitah, ketika raja itu bilang, tolong di sana buat jembatan. Jadi enggak tuh jembatan? Bukan raja itu yang buat, saudara. Dia cuma bertitah. Semua fasilitas, semua tenaga diarahkan untuk membangun itu. Apalagi kalau raja di atas segala raja yang bertitah, maka semua kekuatan surga, semua fasilitas surga turun tangan untuk menjadikan apa yang dia firmankan mesti terjadi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Dan saudara tahu, firman itu kemudian diberitakan. Firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kita harus tahu firman Allah yang adalah Allah. Bukan firman Allah yang adalah catatan sejarah hidup manusia. Sejarah hidup Daud yang penuh dosa. Tetapi oleh anugerah dia mendapatkan firman tentang janji bagi keturunannya. Dan saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus namanya. Kita hari ini bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Kita punya dasar sebab ribuan tahun sebelum dia datang dalam rupa manusia, saudara. Nabi-nabi sudah menyatakan firman itu. Nabi-nabi sudah melepaskan benih itu. Nabi-nabi sudah menubuatkannya. Nabi-nabi sudah menggambarkannya. Mereka tidak saling kenal di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi semua ngomong hal yang sama tentang rencana Bapa yang Maha Mulia. Dia mau datang mengirim anaknya ke dalam dunia untuk keselamatan bagi manusia. Dan di dalam keselamatannya itu, saudara, ada apa? Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Karena kemiskinannya, dia sudah jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia nggak rela kita tetap miskin, saudara. Dia nggak mau kita tetap miskin. Hari ini, saudara, kalau engkau dengar ini, engkau nggak perlu berkata, aku ingin kaya. No. Kenapa? Nggak perlu ingin kaya. Kenapa? Tuhan yang bikin. Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Tuhan yang tidak pernah berubah, yang masih sama kekuatannya, yang masih sama kekayaannya, yang masih sama kasihnya, saudara. Masih bisa berfirman, jadilah terang. Dia mampu membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman itu menjadi manusia. Dan ini bukan hayalan, sudah nyata dalam diri Yesus di dunia. Dan kata dalam ayat 14 dikata, kita melihat kemuliaannya. Jadi saudara, kalau cuma bicara kaya, gak usah percaya Yesus. Berjuang aja setengah mati, bisa kaya. Tapi kita mau melihat kemuliaannya di dalam dunia ini, saudara. Nah, saudara, mari kita melihat, saudara, bagaimana kita bisa menerima benih yang dahsyat ini. Benih itu adalah firman Allah. Dari firman Allah jadilah benih. Benih apel dahsyat, apalagi benih firman.
jauh lebih dahsyat lagi. Tapi sayangnya saudara, orang lebih serius dengan benih apel daripada benih firman. Iyalah Pak, karena itu menghasilkan uang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, banyak orang tak sadar dia menghina Tuhan. Dengan menganggap seolah-olah Tuhan tak mampu memberikan dia lebih daripada uang itu. Saudara, mari kita lihat bagaimana kita caranya menerima benih. Firman yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus itu. Nah, ada 4 jenis lahan, saudara. Yang pertama adalah hati pinggir jalan. Sejak dari perjanjian lama, ketika Daud tidak dipilih oleh papanya, yang dipilih adalah kakak-kakaknya yang badannya kelihatan besar. Tapi kemudian Tuhan bicara, panggil dia yang dari tempat penggembalaan. Orang yang tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia secara jasmani. Aku melihat hati. Hari ini saudara, Tuhan tahu seperti apa hatimu. Tapi apapun hati kita hari ini, jangan biarkan hati kita membuang benih yang dahsyat itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya mau kasih kita buah apel. Tuhan bukan hanya mau kasih kita kebun apel. Tuhan mau kasih kita saudara. Saudara siap? Hidupnya sendiri. Pemilik pohon apel, pembuat pohon apel, kebun apel itu, pemilik surga dunia ini saudara. Hidupnya sendiri dia berikan kepada kita. Nah, di dalam Matius 13, saudara catat saja ya. Markus 4, Lukas 8 mencatat. Ya. Dan saya berharap saudara baca sendiri di rumah. Nah, kita lihat kesimpulannya saudara. Seperti apa hati pinggir jalan ini? Yang pertama, dari 3 kitab itu, ini dia. Ini jenis hati pinggir jalan. Mendengar firman, tetapi tidak mengerti. Tentunya saudara, wajar kalau kita mendengar firman, kita tidak mengerti, itu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya, apakah kita cari enggak? Saudara, dari situ kelihatan orang yang memang rindu sama Tuhan. Kita dulu belajar di sekolah untuk pelajaran yang berguna, sementara waktu di bumi ini bukan untuk kekekalan. Tapi firman Allah ini bukan hanya untuk hidup di bumi, bukan hanya untuk kekekalan saudara, tetapi saudara di bumi dan kekekalan. Haleluya. Mestinya ini lebih lagi penting daripada pelajaran apapun yang kau pelajari di muka bumi ini. Kalau tidak saudara, kita akan menjadi orang yang hati kita bagaikan hati pinggir jalan ini saudara. Siapa yang ada di pinggir jalan? Pengemis. Firman itu tidak berbuah dalam hidupnya. Benih itu terbuang sia-sia. Dengan kata lain, saya mesti kasih tahu. Tanpa sadar dia menolak Yesus. Maka itu saya katakan saudara, orang yang sebenarnya ikut Yesus itu saudara bisa kelihatan bahwa selamat sejak di bumi. Dan orang yang mengaku mau Kristen kayak mau apapun agamanya saudara, dia juga bisa tahu bahwa dia binasa, itu sudah kelihatan kepastian dia binasa. Kenapa? Karena sebenarnya biarpun dia mengaku Kristen, tapi minta maaf, dia sebenarnya menolak Yesus. Apa buktinya dia menolak Yesus? Ketika dia baca firman Allah saudara, dia tidak mengerti, dia tidak peduli. Dia nggak cari. Padahal pelajaran dunia dulu. Saudara, saya dulu paling bergumul pelajaran bahasa Jepang. Wah, saya cari saudara. Udah cari masih nggak ngerti juga saudara. Ya kan? Saudara, ketika engkau mencari, Alkitab berkata, yang mencari mendapatkan. Wahyu 3 berkata saudara, aku mengetuk pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Saudara lihat, ini cinta ketemu cinta namanya. Kita mencari Yesus, Yesus datang mencari kita. Wow, ini cinta tidak bertepuk sebelah tangan.
Saya mau katakan kepada saudara hari ini, engkau menolak Yesus, saya bilang sama saudara, dia tetap cinta engkau. Dia tetap sayang engkau. Nah, saudara, saking sayangnya Yesus terus dia mau sayangin. Tapi tibalah waktunya betul-betul engkau sudah menolak, sampai akhirnya engkau berpulang, maka binasa. Mungkin ada yang bilang gini, Pak, semogalah nanti 1 menit sebelum aku mati, aku mau terima. Saudara, itu sama dengan sudah menolak. Kenapa mesti 1 menit sebelum mati baru mau terima? Mari hari ini saudara cari tanda kita menghargai Tuhan. Kita ingin mengenal Dia. Kemegahan kita saudara bukan pada emas, perak, dan permata. Tetapi biarlah orang bermegah karena mengenal Yesus. Saudara, hati pinggir jalan ini yang kedua adalah apa? Udah orang yang gak ngerti lalu gak cari, masa bodoh amat. Yang kedua, datang pula si jahat merampas firman yang ditabur dalam hati. Ini menurut ayat tadi saudara ya, bukan karangan saya. Nanti baca sendiri di rumah. Lalu kemudian datang lagi siapa? Iblis mengambil firman dari dalam hati. Jadi ada si jahat, ada iblis. Iblis ini jahat, tapi si jahat ini ada juga yang bukan iblis, saudara. Pergaulan yang buruk. Kita sudah terima firman. Tapi kita mendengar perkataan orang-orang yang negatif. Perkataan orang-orang yang apatis. Itu menghimpit firman itu. Sehingga tidak tumbuh. Kita terima firman di gereja. Ya paling lama 1 jam. Lalu hari-hari kita diisi oleh yang jahat. Film horor. Makanya jangan heran saudara, begitu ada masalah nangis, Tuhan tolong. Padahal tahu kan saudara, Tuhan tidak hanya berkuasa menolong. Dengar baik-baik, Tuhan tidak hanya berkuasa menolong. Tuhan sendiri memberi engkau kuasa, haleluya. Sehingga engkau tidak lagi jadi pengemis, karena di dalam dirimu diberi kuasa. Saudara, secara jasmani saja ini terbukti. Tubuh kita ini memiliki self-healing. Saudara coba lihat kalau tangan kita luka, saudara biarkan, dengan sendirinya dia kering gak? Ada yang nutupin lagi kulitnya, artinya apa? Di tubuh kita ini sudah diciptakan built-in, ada self-healing, ada kesembuhan dari tubuh itu sendiri. Jadi Tuhan bukan hanya penyembuh, Dia beri dalam tubuhmu ada kuasa kesembuhan. Sekarang lagi rame kan, imun. Tuhan beri imun dalam diri kita. Itu kuasa kesembuhan. Tuhan bukan hanya mau memberkati saudara. Tetapi Dia berikan saudara semua sumber berkat ada dalam dirimu. Gak percaya, diam semua. Pak, buktinya kok aku miskin? Ya itu, coba cek aja. Engkau serius gak sama Tuhan? Gimana mungkin saudara, dia gak kuliah, dia gak belajar. Lalu tiba-tiba dia bilang, aku dalam ujian Pak. Ujian apa? Gak pernah masuk kuliah. Gak pernah daftar juga jadi mahasiswa. Dia gak pernah jadi murid Kristus, lalu dia bilang, aku sedang mengalami pengujian dalam hidup ini. Ujian apa? Jadi murid aja gak pernah. Datang ke gereja juga saudara, asal-asalan. Pulang juga gak ingat firman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ada si jahat. Si jahat ini datang dengan apa? Dengan film Korea. Gara-gara film Korea lebih kau renungkan siang dan malam. Gara-gara film India lebih kau renungkan siang dan malam. Engkau lebih ingat Amitabh Bachchan daripada kasih Kristus. Saudara minta maaf. Kalau engkau bisa nonton film Korea tiap minggu dengan begitu merenungkannya siang dan malam. Mestinya engkau lebih dahsyat lagi dalam merenungkan firman Kristus siang dan malam.
Si jahat apalagi game yang ada di handphone kita saudara. Bahkan yang herannya saudara, dia bahkan menganggap ibadah itu kayak komputer. Ada tombol skip, tombol delete. Firman yang ini delete, yang ini skip. Ya kan? Selain kasih Tuhan Yesus ada lagi control Q, quit. Mari saudara, ada iblis mengambil firman dari dalam hati. Hari ini saya kasih tahu sama saudara. Ini dengar ya, ini orang yang dengar firman saja, nggak jaminan bahwa dia bisa berbuah. Kenapa? Iblis mau mengambil. Waktu dengar firman, wah luar biasa. Begitu pulang diambil sama iblis saudara. Bagaimana caranya iblis mengambil? Menyerang pikiran kita. Menyerang pikiran kita. Dengan hal-hal yang buruk. Mana? Jangan kau percaya sama pendeta itu. Gak lulus dia SD. Padahal namanya firman gak ada urusan sama ijazah pendeta. Jangan kau dengar itu, pendeta itu. Saudara, iblis itu nyerang pikiran. Bahkan mungkin iblis nyerang saudara hari ini lagi dengar khotbah ini. Entah kenapa Pak, tiap kali khotbah selalu sakit perut, selalu sakit perut. Giliran makan BPK nggak pernah sakit perut. Ke toilet. Kalau nonton film India nggak pernah ke toilet. Iblis nyerang. Iblis menyerang dengan menyerang pikiranmu. Apalah dekor gereja ini. Mau datang ibadah kok mikirinnya saudara yang lain-lain. Iblis nyerang dengan cara bagaimana? Ana, tadi Asher gak senyum sama kamu. Gimana Asher kayak gitu? Dia gak tahu Asher lagi sakit gigi. Iblis nyerang. Nanti mungkin saudara, pemimpin pujiannya ada fales. Mana pemimpin punya fales? Padahal tahukah saudara, suara yang terfales di dunia itu lebih didengar Tuhan daripada suara malaikat. Karena Tuhan lihat di hatinya ada cinta kepada Tuhan. Tapi kita di ibadah bisa diganggu sama setan hanya gara-gara itu saudara. Nanti iblis itu bisa begini loh saudara. Engkau lagi serius dengar firman, tiba-tiba masuk. Bro, di mana? Datang dong. Aku mau deal tuh yang kemarin asuransinya. Waduh. Tapi sekarang juga ya, aku udah mau berangkat nih. Waduh. Mestinya dia percaya. Udah bro, kalau memang lu berkat dari Tuhan bagiku, engkau pergi aja take off, nanti balik lagi bisa datang kok. Kenapa? Aku gak bisa diganggu. Ada pertemuan yang sangat maha penting. Berjumpa sumber berkat. Ya kan? Ini yang tepuk tangan yang bukan ikut MLM nih saudara. Biasanya ikut MLM itu selalu banyak godaan-godaan. Iya, kita udah mau tidur tiba-tiba, lu bisa datang gak? Saudara, supaya jangan percaya dan jangan selamat. Iblis itu menyerang, si jahat itu datang supaya kita jangan percaya. Dan tahu kok saudara, si jahat itu bisa datang dengan logika. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, jangan ukur Tuhan sebesar logikamu. Karena ketika engkau diciptakan di dunia ini, tidak ada ilmu yang mampu menampung semua ciptaannya dalam ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu yang mampu menampung semua ciptaannya dalam ilmu pengetahuan. Jangan sombongkan logika kita, saudara. Berikan logikamu tunduk di bawah firman. Ada orang suka bilang gini, saya berdiri di atas kebenaran. Jangan. Itu artinya kau injak tuh kebenaran. Saya berdiri di bawah kebenaran. Kebenaran ada di atas memimpin saya naik. Itulah yang benar, yang percaya katakan amin saudara. Nah mari yang kedua saudara, kita lihat hati yang berbatu-batu. Nah catat saja ayatnya, Matius 13 ayat 20-21.
Lalu Markus 4 ayat 16 sampai 17. Lalu kemudian Lukas pasal yang ke-8 ayat 13. Mari kita ambil konklusi dari 3 Injil ini, saudara. Apa itu hati yang berbatu-batu? Yang pertama, dia segera menerima. Jadi menerima, langsung bikin terima. Dengan gembira. Tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Maksudnya tidak berakar apa, saudara? Dia nggak mau masuk lebih dalam lagi, dia hanya ada di permukaan saja. Apa yang ada di permukaan? Yang hanya hal-hal yang dia setuju, hal-hal yang dia senang saja, hal-hal yang dia rasa dia mampu lakukan. Dia nggak mau lebih dalam lagi. Yang berikutnya, saudara, hati yang berbatu-batu. Nah ini dia, ketika datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, segera mundur, quit. Berapa saudara mau menerima firman Kristus? Siap ditindas? Siap dianiaya? Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih penganiayaan saya hari-hari ini Tuhan? Kalau Paulus, saudara, penganiayaannya itu nyata-nyata banget. Dia beritakan Kristus, dia ditangkap. Dia pergi menginjili, kapalnya diombang-ambingkan 21 hari di tengah lautan, saudara. Itu mah udah pasti akan binasa kalau bukan Tuhan yang menolong. Dia dipenjara, dipasung, diikat. Dia dicambuk. Apakah kita masih mengalami itu saat ini? Saudara, penganiayaan yang kita terima adalah apa? Ketika firman bicara, daging kita menolak. Daging kita teraniaya. Dan hari ini, saudara, Alkitab berkata, yang mau bahagia, angkat tangan yang mau bahagia. Kata bahagia di dalam Matius pasal yang kelima, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya adalah blessed, diberkati. Kenapa kata blessed kemudian diterjemahkan bahagia? Luar biasa bahasa Indonesia, saudara. Karena ada banyak orang mungkin merasa kaya tapi gak bahagia. Tuhan tidak hanya mau memberkati saudara, Tuhan mau bikin kita bahagia. Siap bahagia? Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Haleluya. Mau bahagia? Saudara tahu nggak? Gara-gara kita ini semua teraniaya mama kita. Betul nggak? Gara-gara saudara teraniaya mama kita. Waktu melahirkan kita. Setuju? Waktu di kandungan dia udah teraniaya, saudara. Saudara, tapi ada aniaya yang mendatangkan kebahagiaan. Ditunggu-tunggunya si Butet, walaupun sakit perutnya, ditunggu-tunggunya. Begitu tiba hari melahirkan, dia menjerit-jerit kesakitan luar biasa, mengeluarkan darah, saudara, dan sampai saudara dia betul-betul seperti hampir mau mati. Dan begitu lahir kita, dia senyum. Dia peluk, masih berdarah-darah. Saudara, Yesus bukan hampir mau mati. Yesus benar-benar mencurahkan darah. Dia mati supaya kita lahir, supaya kita hidup. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan penganiayaan. Oleh karena apa, saudara? Ketika engkau ditempeleng pipi kananmu, Alkitab berkata, kasih pipi kiri. Ini bukan nantang ya, kalau nantang pasti digambar juga. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab berkata, kasihlah musuh-musuhmu, daging kita gak terima. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, daging kita gak terima. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, daging kita gak terima. Aku lebih baik Pak di mall tiap hari Tuhan, daripada di gereja tiap hari. Daging kita gak terima. Tiap pagi ikut tali takum. Daging kita gak terima. Tapi berbahagialah engkau. Kenapa? Karena kalau engkau hidup oleh daging, engkau binasa. Tapi kalau engkau hidup oleh firman-Nya, engkau akan hidup dalam kemuliaan. Seperti Yesus hidup, itulah kemuliaan yang nyata. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, lihat hati yang berbatu-batu ini dia menerima. Tapi ketika penindasan, dia terima loh. Dia suka cita loh sama firman. Dan saya menemukan yang seperti ini, saudara.
Terus terima, sukacita. Tapi begitu rasanya, aduh ini gak nyaman nih, gak enak nih. Musa dalam kenyamanan di istana. Ngapain dia mesti tinggalkan istana? Untuk layani budak-budak yang jelas dari awal sudah menolak dia. Saudara tahu, kalau hari ini Musa hadir di sini dia bilang gini, terima kasih Tuhan, kok bisa ya? Aku mau tinggalkan istana yang nyaman, masuk di dalam panggilan Tuhan yang bukan hanya gak nyaman, menderita. Tapi hari ini kalau dia berdiri di sini, semua karena anugerah-Mu. Untungnya aku mau percaya dan menerima anugerah itu. Hari ini biarlah engkau akan berkata, untungnya engkau percaya dan mau menerima anugerah itu. Karena anugerah itu yang membuat kita mampu berjalan dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita saudara. Dan kita boleh berdiri di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan. Oleh karena kebenaran itu, karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Haleluya. Saya bukan sedang membanggakan Musa. Musa pun kalau berdiri di sini bilang, Tuhan, kalau bukan karena Engkau enggak mungkin lah Tuhan. Yang terakhir saudara, hati yang berbatu-batu. Percaya sebentar saja. Dan ketika ada pencobaan terjadi, mundur. Percaya itu justru dibuktikan pada saat terjadi persoalan, terjadi tekanan, terjadi pencobaan. Di situ justru terbukti bahwa saudara percaya bukan hanya di mulut saja. Memang lidah tak bertulang. Bisa ngomong apa saja. Nanti komplain sama Tuhan, aku udah berdoa, aku udah percaya. Bukti orang percaya saudara. Dia mendengar firman, dia gak ngerti, dia cari pengertian. Berdoa, Roh Kudus berikan aku pengertiannya. Dia dengar firman, dia ingin lebih dalam lagi. Dan ketika terjadi penganiayaan karena kebenaran itu, dia tahu ini untuk kebaikanku. Saudara seperti seorang pemain bola atau seperti seorang pemain tinju. Saya latihan sekarang saudara Muay Thai. Baru sekali aja udah banyak ngomong. Itu sakit-sakit badan saya saudara. Tapi saya mau pergi lagi saudara. Saya senang. Kenapa? Untuk kebaikan saya. Saudara banyak hal. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah tidak terbiasa lagi hidup yang ilahi. Dan ketika Tuhan mau bawa kita kembali kepada hidup yang ilahi. Sesuai gambarnya ini. Memang daging ini menderita. Tapi engkau akan bahagia, bukan hanya di bumi dan sesudah di bumi ini engkau menerima kebahagiaan kekal bersama dengan Bapa. Yang percaya mari kita sambut dia, katakan amin. Jangan mau hanya percaya sebentar, bukti orang percaya sebentar, amin, amin. Begitu pulang, tadi apa khotbahnya? Apa ya? Yang berikutnya saudara, hati semak duri. Matius 13 ayat 22 mencatat. Markus 4 ayat 18, 19 mencatat. Lukas 8 ayat 14 mencatat hati semak duri. Mari kita lihat kesimpulan dari 3 Injil ini. Yang pertama saudara, seperti apa hati semak duri ini? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit sehingga tidak berbuah. Melihat situasi di dunia, inilah orang yang tidak hidup oleh iman. Dia jadi khawatir. Kenapa dia khawatir? Karena dia sibuk dengan melihat apa yang terjadi di dunia. Dia tidak mengarahkan matanya kepada Yesus. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas air, dia memandang Yesus, dia jalan. Kapan dia jatuh? Ketika dia memandang ke bawah. Saudara, ketika kita memandang bukan kepada Kristus, kita memandang kepada dunia ini. Di situ datang kekhawatiran. Makanya jangan, saudara, kadang-kadang kita bingung ya saudara ya. Kita begitu bisa merenungkan itu laporan-laporan tentang COVID siang dan malam. Kita bisa begitu mudah membagikan, ada korban inilah yang mati sanalah. Begitu bangga kita membagikan itu.
Mestinya saudara kita membagikan kehidupan, membagikan firman, membagikan kasih Kristus kepada dunia ini saudara. Kita gak sibuk membagikan situasi, keadaan, suasana. Saya berdoa saudara, berhenti membagikan kematian, berhenti membagikan ketakutan, berhenti membagikan kekhawatiran. Bagikan kehidupan, bagikan firman Kristus. Pak, kalau gitu mau curhat di mana? Jangan di medsos curhat. Nanti disalibkan rame-rame saudara. Jangan mau dekat orang yang omongannya negatif melulu. Yang selalu cerita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Jangan mau dekat. Begitu ada yang ngomongin, temanku nih pokoknya kalau ada berita negatif menakutkan, rajin kali dia ini. Kayak koran Kompas. Oh bukan, Pos Kota. Saudara, segera engkau menjauh. Jauh. Ditanya, kenapa kau menjauh? Jangan bilang, karena pendeta aku bilang begitu. Karena tubuhku adalah bait Allah. Aku gak mau racun-racun yang mengisi tubuhku ini. Haleluya. Saudara, hati yang bagaikan semak duri, keinginan-keinginan akal hal lain yang menghimpit firman itu. Keinginan yang lain. Apa yang lain? Yang lain yang menghalangi kita. Saya mau katakan kepada saudara, punya hobi olahraga boleh. Tapi jangan sampai gara-gara keinginan olahraga kau tinggalkan ibadah. Lebih memprioritaskan Muay Thai, golf, daripada cari Tuhan. Saudara, iman kita ini jangan terlalu lebay gitu. Kalau nyanyi itu kayaknya, wah, yang terutama di dalam hidup ini. Kalau nyanyi itu udah paling keren sedunia. Keinginan yang lain, bukan gak boleh dagang. Jangan sampai hanya keinginan dagang itu menghalangi kita. Saudara, kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Ini bukan, tadi gak berbuah, sekarang mungkin berbuah tapi gak matang buahnya. Kenapa? Karena dia hanya mau bersumber pada kenikmatan hidup semata-mata. Jadi gak dalam akarnya saudara. Dan inilah semak duri itu menghimpit. Nah, sekarang kita lihat yang keempat, tanah yang baik. Mari senyum semua saudara. Karena tadi kita nggak lagi bicarakan kita kan, itu yang lain itu, kita yang ini saudara. Haleluya. Nah, nanti baca sendiri di rumah. Matius 13 ayat 23, Markus 4 ayat 20, Lukas 8 ayat 15. Mari kita simpulkan dari ketiga Injil ini. Hati yang baik adalah mendengar firman dan mengerti. Makanya cari tadi, sehingga dia mau mengerti. Ya pulang dia renungkan, dia pikirkan. Tapi bilang Roh Kudus, ajari aku. Ajari aku. Lalu kemudian hati yang baik ini menyambut firman itu sehingga berbuah, disambut. Saya berdoa hari ini saudara yang diam, ya mungkin ada cara saudara menyambut firman itu dengan diam serius. Tapi ada cara lain lagi menyambut firman. Dengan berkata amin. Haleluya. Ada orang kalau ke gereja itu saudara, amin itu berat kali sama dia. Tapi ketika bosnya bilang, naik gajimu, yes. Haleluya 1000 kali. Ya, sudah turun TR, naik jabatanmu. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Bukan gak boleh, boleh aja saudara. Tapi bagaimana dengan firman? Yuk kita latih diri kita saudara. Untuk menyambut apa yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, yang adalah terang, yang adalah masa depan, yang adalah sumber kehidupan, yang adalah sumber berkat, adalah Yesus sendiri dalam firman-Nya. Benih itu sambut bila perlu saudara, engkau bilang yes, amin, engkau tepuk tangan,
Yes, amin. Engkau boleh berdiri. Ya, aku percaya itu. Adanya. Ya gak apa-apa juga, Tuhan sayang sama saudara. Ya kan? Tapi tahukah saudara, bagaimana Tuhan menyambut kita? Tahu, saudara, Tuhan menyambut kita gimana? Dia kasih perumpamaan ini. Anak yang sudah hidup foya-foya menurut keinginan dirinya, kenikmatan dirinya, bangkrut. Lalu kemudian bangkrut karena salah dia kan? Bukan karena hukuman, karena salah dia saudara. Lalu apalagi saudara? Makan ampas babi. Lalu dia bilang gini, betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku. Mereka hidupnya makmur. Jadi dia pulang bukan karena mau menyambut bapak. Bukan karena mau dekat sama bapak, karena perut. Lihat, motivasinya salah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dari jauh bapak itu melihat anaknya saudara. Apa yang dilakukan bapak itu? Dia lari sambut anak itu. Itulah kasih bapak kepada manusia yang sudah bersalah, berdosa. Sekalipun datang dengan motivasi yang salah, tetap disambut oleh bapak. Dia lari peluk di rumah. Dia cium mana itu saudara. Kalau kita kan jadi bapak itu kita akan bilang, udah pulang nih si maling ini. Nanti dulu, dia betul-betul tobat enggak? Nanti kita lihat dulu, kita uji dulu, kita cek dulu. Coba dengar omongannya, apa yang dia bilang. Dia pakai nangis enggak? Pakai air mata enggak? Enggak tuh. Dia lihat wajah anaknya. Apapun yang ada dalam hati anaknya, salah, enggak benar. Dia rindu. Tahukah saudara, rindunya Bapa sama kita. Dia sampai turun dari surga ke dunia untuk saudara mengejar engkau, mengejar engkau. Inilah kekristenan. Oh, semua agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tetapi di dalam Yesus adalah kasih Tuhan mengejar, mencari manusia sekalipun sedang berdosa. Saulus sedang berdosa, dikejar oleh Yesus. Haleluya. Ya, yang lagi berdosa aja dikejar saudara. Keren banget Bapak kita ini ya. Dari ketiga hati tadi, yang mana hati saudara? Yang mana hati saudara? Hati pinggir jalan? Atau hati yang berbatu? Atau hati semak duri? Yang mana hati kita? Atau hati apa? Hati yang baik. Ada yang bilang, Pak, masih penggabungan, Pak. Kadang baik, kadang semak duri, Pak. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dunia, kehidupan dosa. Atau kehidupan yang sungguh-sungguh hidup, yaitu hidup Yesus. Saya mau tutup dan kita akan terima perjamuan kudus. Tapi tolong perhatikan. Dia berfirman dan sembuhkan. Bisakah saudara percaya saat firman diberitakan engkau sedang mengalami jamahan dan engkau sedang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Kadang-kadang kita lebih percaya tangan pendeta. Lebih percaya apalagi pakai pendeta bilang tempelkan kepalamu ke TV. Lebih percaya dia TV. Kadang-kadang saudara orang udah kehabisan jurus gitu saudara ya. Karena apa? Dia gak tahu Tuhan Yesus tanpa TV. Mana saudara yang mau disembuhkan. Nempel ke TV, ditempelin kepala di TV. Padahal pendeta itu khotbah gak didengerin saudara. Giliran suruh tempelin kepala di TV, dia tempelin beneran. Saya kasih tahu sama saudara hari ini. Bahkan bukan hanya engkau sedang ada dalam gereja, engkau mengalami hadirat Tuhan, engkau mengalami kuasa Tuhan, engkau mengalami kasih Tuhan, mengalami kesembuhan. Kemanapun engkau pergi, ada di dalam dirimu benih yang dahsyat itu saudara. Di dalam dirimu ada benih kehidupan ilahi yang dahsyat itu. Haleluya! Pertanyaannya, apakah engkau mau benih itu bertumbuh? Saudara tahu, Yesus ngomong, beri benih, ngomong kepada siapa? Kepada orang sakit sembuh.
Yesus ngomong. Sama siapa? Sama setan. Saudara tahu? Yesus ngomong sama setan. Setan dengar. Masuk ke babi-babi. Tak satu pun setan yang bilang haram. Semua dengar omongan Yesus. Berapa saudara hari ini mungkin ada dalam pergumulan. Pergumulanmu bagikan satu tempat di mana engkau gak bisa keluar, gelap di dalamnya. Masalah. Sedang terjadi. Baca Yunus pasal 2 ini saudara. Mungkin kau seperti Yunus yang sedang dalam perut ikan. Yunus pasal 2 ayat 10 berkata apa? Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ikan tunduk kepada firman. Badai tunduk kepada perkataan Yesus. Waktu dia berbicara, dia hardik badai, badai tunduk, persoalan tunduk, masalah tunduk kepada perkataan Yesus. Masalahnya adalah apa? Waktu sakit penyakit datang, apakah perkataan Yesus ada di mulutmu? Waktu badai datang, apakah perkataan Yesus ada di mulutmu? Atau engkau cuma mendengar dan engkau melupakannya? Berapa saudara hari ini mau menerima benih yang dahsyat itu? Aku berdoa hari ini Tuhan. Jelas, sejak di bumi ini kami tahu kami pasti selamat. Dan inilah tandanya. Kami serius dengan benih itu. Kami mau benih itu tertanam. Kami mau benih itu bertumbuh. Kami mau benih itu berbuah. Dan sejak di bumi pun kami tahu bahwa kami pasti binasa. Kenapa? Karena kami menolak benih itu. Kami menolak Yesus itu. Mari yang mau berdiri di mana engkau berada. Yang mau saja saudara. Minta maaf, kalau enggak mau enggak usah. Apalagi yang sepanjang ibadah engkau cuma duduk enggak dengar apa-apa. Kita kadang-kadang enggak usah pura-pura saudara. Sebenarnya kita juga enggak serius datang ibadah. Lalu kita ikut-ikut berdiri. Enggak apa-apa. Saudara tetap yang enggak mau duduk aja. Hanya yang mau saja. Ini sudah akhir zaman. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Antikris pun saudara semakin menyatakan dirinya. Enggak ada cara lain. Enggak ada pilihan lain. There is no other choice. Saya percaya yang berdiri hari ini, surga melihat, surga mencatat setiap nama-nama saudara. Cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Hidupmu bagaikan kandungan wanita yang menerima sperm itu, yang menerima benih itu saudara. Dan benih itu menghasilkan buah. Benih itu menjadi satu pribadi. Namanya Yesus. Dan Yesus ada di dalam dirimu. Maka engkau akan menampakkan pribadi Yesus itu. Apa? Kami tutup mata kami, tapi kami buka hati kami. Kami mau lebih serius. Bukan hanya mendengar. Tapi mau mengerti. Kalau kami tidak mengerti, kami cari, kami rindukan. Kami mau diajar, kami mau jadi murid. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Menyambut firman-Mu. Kami mau menyimpan dalam hati yang baik. Sehingga mengeluarkan buah. Saudara, inilah hati yang baik. Mendengar firman dan mengerti. Menyambut firman sehingga berbuah. Menyimpan dalam hati kita yang baik. Terus mengeluarkan buah. Mari katakan bersama saya. Aku mau mendengar firman. Membaca firman. Dan aku mau mengertinya. Tuhan Roh Kudus, ajari aku. Aku mau menyambut firman-Mu. Dan aku mau menyimpan dalam hatiku sehingga dia berbuah. Sebab firman itu
adalah Yesus sendiri. Dan Yesus ada di dalam aku. Dan Yesus bekerja dalam diriku. Yesus membaharui hidup